Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TRI 3A akan menjelaskan presentasi kekayaan intelektual, perspektif hukum dan etika dalam teknologi informasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dengan NPM 24782023 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raihan Aditya dengan NPM 24782028. Perkenalkan, nama saya Krisnawati dengan NPM 2478-2001. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang pertama, yaitu pendahuluan urgensi perlindungan KI di era digital. Kekayaan intelektual memiliki masa simpan seperti buah pisang. Bill Gates. Yang pertama itu definisi dan fungsi. Dalam era digital saat ini, kita hidup di dunia yang sangat terbuka, di mana ide, karya, dan inovasi dapat berpindah dari satu belahan dunia ke belahan lainnya, hanya dalam hitungan detik. Internet membuat semua orang bisa berbagi informasi, menyalin karya, dan bahkan memodifikasi ciptaan orang lain dengan sangat mudah. Di satu sisi, kemajuan teknologi ini membawa manfaat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan industri kreatif. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga menimbulkan masalah baru, yaitu pelanggaran terhadap hak-hak kekayaan intelektual. Bill Gates pernah mengatakan, kekayaan intelektual memiliki masa simpan seperti buah pisang. Ungkapan ini menggambarkan bahwa nilai suatu ide atau inovasi dapat menurun seiring waktu, bahkan lebih cepat lagi di era digital. Jika suatu karya tidak segera dilindungi, maka siapapun dapat menirunya, menyebarkannya, atau memanfaatkannya tanpa izin. Akibatnya, pencipta atau penemu asli kehilangan nilai ekonomis dari karya yang ia hasilkan. Kekayaan intelektual atau KI secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hasil dari kemampuan berpikir manusia yang menghasilkan karya baru dan original yang memiliki nilai ekonomi. Bentuknya bisa berupa karya tulis, musik, lukisan, desain, teknologi, hingga formula bisnis. Semua hasil ciptaan ini diakui dan dilindungi oleh hukum agar penciptanya mendapatkan hak eksklusif atas karya tersebut. Tujuan utama perlindungan KI adalah yang pertama memberikan penghargaan dan hak ekonomi kepada pencipta. Artinya, orang yang menciptakan suatu karya berhak memperoleh keuntungan finansial dari hasil karyanya. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat terdorong untuk menciptakan karya baru karena mereka tahu hasilnya akan aman dan diakui. Yang ketiga, menumbuhkan keadilan sosial dan moral. Menghormati karya orang lain berarti menghargai jerih payah dan proses berpikir yang melahirkan karya tersebut. Tanpa sistem perlindungan yang KI yang kuat, inovasi akan stagnan, orang menjadi enggan berinovasi karena takut karyanya dicuri atau disalahgunakan tanpa izin. Lalu yang kedua ada kasus Sinovel vs AMSC. Untuk melihat betapa seriusnya ancaman terhadap kekayaan intelektual, kita bisa belajar dari kasus Sinovel vs American Superconductor, salah satu kasus besar dalam sejarah perlindungan rahasia dagang global. American Superconductor adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang mengembangkan software pengendali turbin angin. Perangkat lunak ini menjadi bagian penting dari sistem energi terbarukan karena mengatur kestabilan dan efisiensi produk listrik dari turbin angin. Nilainya mencapai jutaan dolar dan merupakan aset intelektual utama perusahaan. Namun pada tahun 2011, seorang mantan karyawan AMSC yang bekerja di Tiongkok mencuri kode sumber atau source kode dari software tersebut. Ia kemudian memberikan kode itu kepada Sinovel Wind Group, sebuah perusahaan energi angin besar asal Cina. Dengan kode sumber itu, Sinovel mampu mengoperasikan turbin anginnya sendiri tanpa membayar lisensi kepada AMSC. Dampaknya luar biasa. AMSC kehilangan kontrak besar, kehilangan kepercayaan pasar, dan menderita kerugian lebih dari 700 juta dolar Amerika Serikat. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan di Amerika Serikat dan Sinovel dinyatakan bersalah atas pencurian rahasia dagang. Pengadilan menjatuhkan denda beserta hukuman pidana bagi pelaku.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa informasi digital seperti kode program, algoritma, atau formula bisnis memiliki nilai ekonomi tinggi dan harus dijaga seperti aset fisik. Di dunia yang serba terhubung, resiko kebocoran data, pencurian kode, dan pembajakan informasi semakin besar. Karena itu, perlindungan KI menjadi bagian tak terpisahkan dari keamanan digital dan ekonomi global. Lalu selanjutnya yaitu relevansi dengan AI. Kini dunia menghadapi babak baru, kemunculan kecerdasan buatan atau AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney, dan lainnya mampu menghasilkan karya yang mirip buatan manusia, mulai dari teks, gambar, musik, hingga video. Namun muncul pertanyaan besar, siapa yang memiliki hak atas karya yang dihasilkan AI? Apakah pembuat AI, pengguna yang memberikan perintah prompt, atau pemilik data yang digunakan untuk melatih AI tersebut? Misalnya jika AI dilatih menggunakan ribuan karya musik berhak cipta tanpa izin lalu menghasilkan lagu baru yang mirip gaya musisi terkenal, apakah itu termasuk pelanggaran hak cipta? Pertanyaan ini hingga kini masih menjadi perdebatan hukum dan etika yang rumit di seluruh dunia. Lalu lanjut ke 3 pilar utama, kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta suatu karya untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memanfaatkan ciptaannya. Yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi dari suatu ide, bukan ide itu sendiri. Contohnya, ide membuat lagu tentang cinta tidak bisa dilindungi, namun lirik, aransemen, musik, dan lagu yang konkret bisa dilindungi. Hak cipta mencangkut berbagai bentuk karya seperti buku, artikel, dan karya tulis ilmiah, musik, lagu, dan rekaman suara, film dan video, karya seni rupa seperti lukisan, foto, dan desain grafis, perangkat lunak komputer, dan game digital. Lalu yang kedua ada paten. Paten melindungi penemuan baru di bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam industri, misalnya mesin, perangkat elektronik, proses kimia, atau formula obat. Dengan paten, penemu diberi hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual hasil penemuannya selama jangka waktu tertentu. Biasanya 20 tahun. Setelah masa tersebut berakhir, penemuan akan menjadi milik publik dan dapat digunakan secara bebas oleh siapapun. Paten memiliki peran penting dalam mendorong inovasi karena memberikan insentif ekonomi bagi penemu. Yang kedua, mendorong perusahaan berinvestasi dalam penelitian. Yang ketiga, menyebarkan pengetahuan baru ke masyarakat. Di Indonesia, perlindungan paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Lalu yang ketiga ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Contohnya resep minuman Coca-Cola, algoritma pencarian Google, formula obat, atau data pelanggan perusahaan. Syarat utama agar suatu informasi diakui sebagai rahasia dagang adalah informasi tersebut tidak diketahui umum. Yang kedua, memiliki nilai ekonomi. Yang ketiga, dijaga kerahasiaannya dengan cara yang layak. Berbeda dengan paten, rahasia dagang tidak memiliki batas waktu. Selama informasi itu tetap rahasia, perlindungan tetap berlaku. Namun jika bocor ke publik, perlindungan hukumnya langsung hilang. Di Indonesia, rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Lalu selanjutnya fokus hak cipta. Yang pertama di sini ada perlindungan software. Perangkat lunak software adalah bentuk karya cipta digital yang sangat bernilai. Software dilindungi sebagai karya tulis meliputi kode program, antarmuka pengguna, dan dokumentasi teknis. Namun pembajakan software masih sangat marak, terutama di negara berkembang. Menurut data BSA, Business Software Alliance, tingkat pembajakan software di Indonesia masih tergolong tinggi. Banyak perusahaan, instansi, dan individu menggunakan aplikasi bajakan tanpa lisensi resmi. Padahal hal ini merugikan tidak hanya pengembang tapi juga negara karena berpotensi menurunkan kepercayaan investor asing. Di Indonesia, penggunaan software tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana hingga 4 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Lalu yang kedua ada pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta di Indonesia tidak terbatas pada software saja.
Kasus-kasus pelanggaran juga banyak ditemukan di dunia musik, film, dan media sosial. Contoh yang cukup populer dalam sengketa lagu Lagi Cantik yang dapat menjadi perdebatan antara pencipta dan pihak yang mengklaim aransemen. Kasus ini menegaskan pentingnya pendaftaran karya agar hak moral dan ekonomi pencipta dapat terlindungi secara hukum. Selain itu, pembajakan film dan lagu melalui situs ilegal menyebabkan kerugian miliaran rupiah setiap tahun bagi industri kreatif nasional. Banyak situs streaming dan torrent beroperasi tanpa izin menyebarkan konten bajakan secara bebas. Pemerintah Indonesia melalui Kominfo rutin memblokir situs semacam itu. Namun praktiknya masih berulang karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta. Lalu yang ketiga ada plagiarisme digital. Plagiarisme digital menjadi tantangan besar di dunia pendidikan dan media sosial. Banyak orang mengambil karya orang lain, tulisan, foto, ilustrasi, bahkan video tanpa izin dan tanpa menyebut sumber. Di dunia akademik, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap etika ilmiah. Bahkan beberapa universitas di Indonesia menerapkan aturan dropout atau DO bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam tugas akhir atau penelitian. Selain itu, muncul fenomena konten dev di media sosial, di mana akun tertentu mengunggah ulang karya kreator lain demi mendapatkan keuntungan iklan atau popularitas. Karena itu penting bagi kita untuk memahami konsep lisensi terbuka atau open lisensi seperti Creative Commons yang memungkinkan pengguna karya orang lain dengan tetap menghormati hak cipta. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai paten. Di sini fokus yang kedua yaitu paten. Nah, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya yang baru, mengandung langkah inventif, serta dapat diterapkan dalam industri. Nah, dengan kata lain, paten memberikan hak monopoli kepada inventor untuk menggunakan, menjual, atau melisensikan hasil temuannya selama jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada 3 jenis utama paten. Yang pertama, utility patent, yaitu paten yang melindungi fungsi atau cara kerja dari suatu alat, mesin, atau proses. Biasanya berlaku selama 20 tahun. Contohnya seperti paten atas teknologi prosesor, baru pada smartphone atau algoritma tertentu pada sistem navigasi. Yang kedua ada desain paten, yaitu paten yang melindungi tampilan estetika atau visual produk, jadi bukan fungsinya tetapi tampilannya yang khas dan memiliki nilai desain. Masa perlindungannya antara 10 sampai 15 tahun. Yang ketiga ada plain patent, yaitu paten yang melindungi varietas tanaman baru hasil rekayasa atau budidaya manusia. Di Indonesia, paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Contohnya, paten yang berkaitan dengan algoritma navigasi atau sistem pembayaran yang digunakan di platform transportasi seperti Gojek atau Grab. Salah satu contoh terkenal di dunia adalah kasus Apple versus Samsung pada tahun 2011 sampai 2018. Nah, kasus ini memperlihatkan sengketa paten terkait desain dan fitur touchscreen pada smartphone. Nah, kasus tersebut menunjukkan bahwa strategi paten menjadi senjata penting dalam industri teknologi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Boleh slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di fokus ketiga yaitu rahasia dagang, trade secret. Nah, rahasia dagang yaitu informasi yang dijaga kerahasiaannya karena memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya.
Informasi ini bisa berupa formulasi metode, proses produksi, atau strategi bisnis yang bisa diketahui publik dan memiliki manfaat ekonomi. Nah, di sini ada tiga hal penting dalam rahasia dagang. Yang pertama, kriteria. Nah, kriteria itu informasi bersifat rahasia, bernilai komersial, dan pemiliknya melakukan upaya yang layak untuk menjaganya. Jadi, tidak cukup hanya menyebut rahasia, tetapi juga harus dijaga secara aktif agar tetap rahasia. Selanjutnya, yang kedua yaitu perlindungan hukum. Di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, perlindungan hanya berlaku selama informasi tersebut tetap dirahasiakan. Begitu bocor ke publik, maka perlindungannya otomatis hilang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kasus kebocoran. Nah, misalnya pada kasus CV Bintang Harapan versus HI-PIN yang melibatkan bocornya resep kopi. Nah, kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga rahasia bisnis karena kebocoran dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan menurunkan daya saing perusahaan. Dengan demikian, rahasia dagang menjadi bentuk kekayaan intelektual yang tidak memerlukan pendaftaran seperti paten, tetapi pengandalan kerahasiaan sebagai perlindungan. Boleh slide selanjutnya? Di slide selanjutnya itu ada isu etika krusial dalam kekayaan intelektual TI. Dalam dunia teknologi informasi, batas antara inovasi yang sah dan pelanggaran etika sering kali kabur. Beberapa isu etika penting yang sering muncul antara lain yang pertama ada plagiarisme dan pembajakan. Nah, kasus ini mencangkup penggunaan karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber aslinya, termasuk juga distribusi ilegal perangkat lunak dan konten digital, misalnya membajak software berbayar atau menyalin kode program tanpa izin. Yang kedua yaitu open source software. Nah, model ini mendorong kolaborasi dan berbagai kode, tapi tetap memerlukan kebutuhan terhadap lisensi seperti GPL. Jadi meskipun gratis dan terbuka, penggunanya tetap diatur agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga ada reverse engineering, yaitu membongkar atau menganalisis produk pesaing untuk memahami cara kerjanya. Secara etis, hal ini diperbolehkan selama dilakukan untuk tujuan pembelajaran atau kompatibilitas dan tidak melanggar hak paten. Tapi jika dilakukan untuk meniru produk secara ilegal, maka termasuk pelanggaran. Nah, di yang keempat yaitu cyber squatting. Ini adalah praktik pendaftaran nama domain yang identik dengan merek terkenal dengan tujuan menjualnya kembali dengan harga tinggi atau merusak reputasi merek tersebut. Misalnya seseorang mendaftarkan nama domain seperti Gojek ID.com tanpa izin untuk keuntungan pribadi. Nah, semua isu ini menunjukkan bahwa dalam dunia teknologi, etika dan hukum harus berjalan beriringan. Inovasi memang penting, tapi harus disertai dengan
penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual agar ekosistem teknologi tetap sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan mengenai intelijen kompetitif versus spionis industri. Jadi perbedaan antara pengumpulan informasi pasar yang etis dan tindakan ilegal untuk mencuri rahasia dagang. Jadi kompetitif inteligasi itu yaitu pengumpulan data dari sumber publik atau laporan berita, paten atau presentasi. Habis itu yang kedua itu ada analisis legal dan etis untuk pengambilan keputusan strategis. Contohnya yaitu kita itu menganalisis strategi harga kompetitor yang telah diumumkan. Dan ada selanjutnya yaitu industri espionik, bisa diturunkan ke bawah lagi. Rekan Nagita. 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 Bisa diturunkan ke bawah lagi sedikit. Ya, mungkin di sini ada kendala di jaringan kemungkinan. Jadi kita agak nunggu sedikit lagi. Apakah sudah bisa jaringannya Nagita? Nah, di sini ada namanya industrial espionik, yaitu pengumpulan rahasia dagang dengan melalui pencurian, penyuapan atau persentase sistem. Jadi habis itu melanggar hukum dan etika bisnis, merusak kepercayaan dan persaingan yang adil. Contohnya yaitu mencuri formula produk yang belum dipatenkan dari server internal. Jadi itulah perbedaan, bisa ataskan dikit. Eh, jadi itulah perbedaan antara kedua materi itu. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada eh, isu puncak AI generatif dan kepemilikan karya digital. Jadi bagaimana hak cipta itu bekerja ketika karya seni, kode atau teks dihasilkan oleh algoritma. Jadi siapa sih penciptanya? Jadi hukum saat ini biasanya mensyaratkan intervensi manusia. Karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI mungkin tidak memenuhi syarat hak cipta. Jadi apabila karya kita itu diciptakan oleh AI, kayak di zaman kemarin itu kayak Tungtung Sahur, itu dia bukan bukan karya yang dihasilkan oleh manusia, itu oleh AI. Jadi dia tidak memenuhi syarat hak cipta. Jadi siapapun di situ dia boleh buat. Habis itu ada lagi pelatihan data. Jadi pelatihan data ini yaitu model AI yang dilatih pada data publik dan berhak cipta. Jadi apakah proses pelatihan ini merupakan pelanggaran hak cipta? Tentunya tidak, karena itu dibuat oleh diri kita sendiri. Nah, habis itu ada namanya karya kolaboratif. Jadi apa sih karya kolaboratif? Jadi karya kolaboratif itu ketika manusia menggunakan AI sebagai alat bantu, kepemilikan hak cipta cenderung kembali ke manusia atau pengguna, tergantung tingkat kreativitasnya. Jadi kita tuh boleh menggunakan AI gitu loh. Cuman
jangan sepenuhnya kita tuh menggunakan AI gitu. Jadi kita tuh hanya sharing aja ke AI itu, maka di situ kepemilikan hak cipta itu akan punya kita. Jadi saat ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat DJKI Indonesia masih berupaya merumuskan kebijakan yang jelas terkait struktur KAI dalam karya AI begitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada namanya ringkasan dan diskusi kritis refleksi etika KAI untuk mahasiswa TI. Jadi yang pertama yaitu status hukum AI sebagai pencipta. Jadi apakah AI sebagai entitas non manusia jadi dapat diakui sebagai subjek hukum yang sah untuk memegang hak cipta atau paten. Regulasi global masih beradaptasi. Jadi di sini karya status hukum AI itu dia masih dipertimbangkan karena itu kan bukan karya hasil manusia itu sendiri. Dan yang kedua itu ada pelanggaran KAI di sektor digital. Jadi pelanggaran KAI di sektor digital ini yaitu kemudahan penyalinan dan distribusi di lingkungan digital seperti internet, P2P, yaitu menjadi pendorong utama maraknya pembajakan dan pelanggaran KAI. Nah, habis itu peran kampus dalam etika KAI. Jadi kampus itu harus grade depan dalam menanamkan kesadaran melalui kurikulum, pelatihan dan penegakan kebijakan anti plagiarisme yang ketat. Jadi kampus itu peran penting dalam etika KI. Jadi apabila kita tidak ada etika itu, maka kita itu bisa mengcopyright sebuah tugas kita, habis itu kita bisa joki kayak tugas akhir kita. Itu tidak boleh gitu. Dan di sini ada sumber referensi utama juga yaitu ada di Reynolds tahun 2018. Habis itu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Habis itu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi kami ini. Maka di sini saya akan membalikan kepada moderator. Moderator dipersilahkan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang di penjelasan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.